Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Murabbiina wa mursyidina Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman radhiyallahu an damat barakatuh wa ta'ala umru amin amin Allah ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit luasnya ilmu Allah yang bertema berbagi di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih rajin berbagi kepada orang lain karena Rasulullah pun mengajarkan kita agar terlalu juhud kepada Allah. Seseorang pun dianjurkan juga untuk bersedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW pun mengajarkan kita agar juhud kepada Allah Rasul dan kepada Allah. Anasin kila ya Rasulullah sallallahu anasin kila ya Rasulullah ayu sadaqatus shalah ayu sadaqatu afdal. Dari Anas berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling utama? Sedekah apa yang paling utama? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sadaqatu Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Banyak para sahabat menyaksikan kedermawanan dan kemurahan hati pada Rasulullah dibandingkan bulan lainnya. Lalu Rasulullah pun sering bersedekah kepada orang lain karena bulan Ramadan adalah bulan penuh mulia dibandingkan bulan lainnya. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita agar sering bersedekah karena Allah suka orang yang bersedekah. Allah pun menyatakan, puasa adalah milikku, aku yang sendiri yang akan melipat gandakan kebaikannya. Apabila kita bersedekah 10 kali lipat, maka Allah akan mengabulkannya permintaannya yang diminta oleh kita sendiri. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun melapangkan dan kemurahannya kepada kita. Tinggal kitanya harus juhud kepada Allah, tidak boleh terlalu poya-poya. Karena Allah tidak suka orang yang poya-poya, karena nanti di hari akhir maka orang yang berpoya-poya itu akan dibeli oleh hartanya sendiri. Jadi kita sering berbagi di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh mulia. Ketika kita berbagi kepada orang lain, maka kita pun akan dilipat gandakan pahala kita di akhir nanti. Dan kita harus sering beribadah dan tak lupa mengaji dan berzikir kepada Allah. Kita harus berbanyak bertaubat karena di bulan Ramadan ini adalah, tak tahu kalau bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir bagi kita atau ada lagi bulan Ramadan di hari nanti. Bulan Ramadan adalah penuh mulia yang itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak lupa untuk mengaji karena mengaji adalah satu untuk kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga adalah bulan penuh mulia apabila kita meminta permohonan kepada Allah, Allah pun akan mengabulkannya ketika kita sungguh-sungguh dan rajin berdoa kepada Allah. Dan kita juga tidak boleh lupa kepada Allah, karena Allah yang akan memberi nikmat kita sampai kita disehatkan walafiat. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk juhud, karena juhud adalah contoh. Para sahabat pun melelangkannya demi perang bersama Rasulullah SAW. Pas perang Yarmuk, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, lalu Umar bin Khattab mendatang melelangkan hartanya. Lalu Rasulullah SAW berkata, berapa yang kau lelangkan? Setengahnya ya Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab bahagia karena dia sudah akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah.
dan melelangkan hartanya. Lalu Rasulullah bertanya, berapakah yang dilelangkan olehmu ya Abu Bakar As-Siddiq? Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku lelangkan semua. Lalu apa yang tersisa olehmu Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, yang disisakan oleh hamba Allah dan Rasulnya. Lalu Umar bin Khattab mengaku kalah karena saking juhudnya Abu Bakar As-Siddiq pun demi-demian untuk berperang di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengikuti langkah-langkah Rasulullah dan para sahabat yang telah diikuti oleh kita. Amin amin. Semoga sekian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat untuk para hadirin dan hadirat. Kekurangan yang datang dari diri saya pribadi dan kelebihannya datang dari Allah Rasul dan guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.